Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, saudaraku yang saya sayangi karena Allah, saudara podcast Islamku dimanapun Anda berada, selamat Selamat hari yang cerah, selamat datang hari yang cerah, selamat datang keberlimpahan, harta berlimpah ruah, banyak dan berkah. Selamat datang, pokoknya keajaiban dari Allah. Enak ya, keren banget kan? Jadi gini, sahabat podcast Islamku dimanapun Anda berada, mungkin kali ini tayangannya agak berbeda sedikit ya. Kita ngoceh-ngoceh dikit aja, kayak penyiar radio gitu ya. Kita belajar kayak penyiar radio, nggak apa-apa ya, belajar aja. Biar apa? Biar enak. Kalau udah enak itu gimana? Ya enak lah ya. Sambil dengerin ini boleh lah, sambil tiduran boleh. Tapi sambil dengerin ya. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan. Gini nih, saya mau ngebahas satu hal. Tentang apa nih? Tentang kalau kira-kira nih, kalau banyak persoalan, apalagi hutang piutang nih, banyak yang nagih, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada pokoknya khawatir, bla bla bla. Wah pokoknya ngeri banget lah. Makan gak enak, tidur gak enak, mandi gak enak, apalagi sholat. Sholat gak pernah juga ya. Jawab diri sendiri deh, ya kan? Apa yang harus kita lakukan pertama? Cari ketenangan, bro, sis, saudaraku semua seiman. Cari ketenangan. Cari ketenangan susah, mahal atau gampang? Mahal atau murah? Mahal. Gampang atau susah? Susah. Enggak. Obat penenang tuh nggak bisa dibeli sembarangan di apotek, nggak bisa. Harus pakai resep dokter. Obat penenang tuh. Makanya dibilang ketenangan itu mahal. Ketenangan itu mahal. Tapi di sini saya mau coba sedikit nih ngebahas tentang ketenangan. Biar apa? Biar tenang deh. Tenang dulu aja. Biar kalau tenang nanti rezekinya bagus. Nanti rezeki datangnya bagus, ya minimal kan bisa angsuran utangnya ya. Kalau rezekinya gede, nanti bisa nutup utangnya langsung ya, langsung lunas, bisa nggak? Bisa lah. Kenapa nggak bisa? Pasti bisa. Karena apa? Ya pasti bisa, asal yakinnya sama Allah ya. Yakin sama Allah, gitu-gitu doang. Nah, yang mau dibahas di bab ini, video ini, sambil dengerin ya. Tenangan tuh gimana? Yang pertama nih caranya ya, biar tenang, biar duitnya banyak, biar utangnya cepat lunas, lakuin nih minimal 3 hal ini. Yang pertama, zikir. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikirnya apa? Bebas deh, mau istighfar boleh. Astagfirullahaladzim, 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 boleh. Mau sholawatan boleh. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir apa lagi? Boleh yang lain. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Enggak mempan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah zikir deh. Kencangin zikirnya, banyakin zikirnya. Biar apa? Biar tenang. Jadi gitu, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sholat perbaikin. Sholat harus perbaikin. Sholat itu kan frekuensinya tenang. Bener nggak? Tenang. Ada nggak namanya sholat sambil jungkit, sambil terbang, sambil loncat? Enggak. Tenang, tumaninah gitu kan. Makanya
Di saat kita melaksanakan sholat tuh dengan tenang, dengan khusyuk, nah itu tuh sebetulnya kita lagi narik rezeki juga. Percaya nggak? Dengan cuman sholat doang bisa jadi kaya. Percaya nggak? Harus percaya dong. Karena yang ngasih kaya itu kan Allah, bukan saya. Allah itu kan maha kaya, ini nggak? Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Gini deh, kenapa saya anjurkan sholat, perbaikin sholat? Gini nih, sholat itu kan perintah. Kalau kita ikutin, Allah seneng. Kita nggak ikutin juga Allah biasa aja gitu. Yang butuh kan kita, bukan Allah. Bener nggak? Contoh, kita deketin tukang parfum nih, bergaul sama tukang parfum. Lama-lama karena kita deketin tukang parfum, lama-lama kita ya minimal kecipratan wanginya. Kalau kita pengen kaya, ya deketin yang maha kaya. Yang maha kaya dan maha mengayakan. Siapa? Dialah Allah yang maha kaya dan maha mengayakan. Oh, deketin deh. Nanti lama-lama kaya nggak? Oh, pasti kaya. Orang deketin yang maha kaya kok, yang memiliki semuanya, segalanya di muka bumi ini. Siapa yang punya? Allah, yang nyiptain Allah, yang buat Allah, yang punya Allah. Kalau kita deketin Allah, ya minimal lah, mintalah secuil. Secuil itu udah besar banget. Ya nggak? Yuk deketin Allah dengan apa? Perbaikin sholat, ibadah, gitu aja. Yang kedua, yang ketiga, apa yang ketiga? Ayo coba. Tadi pertama zikir, yang kedua sholat, yang ketiga apa? Baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering jaga wudhunya, sering-sering baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran banyakin. Al-Quran jangan cuma disimpan doang, dibaca, dihatamin. Setelah hatam, apa yang dilakukan? Baca sama artinya. Setelah baca artinya apa? Laksanakan, implementasikan, jadikan nyata ke dalam hidup kita. Gitu ya. Minimal 3 cara ini kalau bisa dilakukan dengan baik, dengan istiqomah, pasti kaya, hutang pasti beres. Beneran? Beneran. Siapa yang jamin? Allah yang jamin. Ya, Allah yang jamin. Udah nggak ada cara lain deh, nggak ada cara lain. Dan ini semua gratis, nggak perlu bayar. Ini semua gratis, nggak perlu bayar. Tinggal ngelakuin aja, istiqomah. Karena Allah itu seneng banget sama ibadah yang dikerjakan istiqomah, bukan berapa banyaknya, tapi istiqomahnya. Yuk balik lagi ke niatnya. Niatnya karena Allah, mohon ampunan Allah dan mohon ridho dari Allah. Itu aja. Gak usah mikir kesana kesini, mikir kesana kesini, gak usah. Biasa-biasa aja, yang tenang, yang tenang. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir banyakin. Masih nggak itu juga, masih belum tenang juga, sholatnya perbaikin. Masih belum tenang juga, banyakin baca Quran. Insya Allah kalau baca Quran tuh, kalau kita mikir yang aneh-aneh baca Quran, nanti bacanya kepleset, ya gak? Kalau pas kita baca Al-Quran nih, kita masih mikir. Kalau baca sholawat atau baca istighfar, pikiran masih bisa kemana-mana nih. Wah, masih ada ketakutan, takut ditagih, takut belum bayar, kayak gitu-gitu ya, takut aja. Tapi kalau baca Quran, saya rasa kalau kita masih mikir yang aneh-aneh, nah takut nanti pasti kepleset tuh bacaannya. Ya coba deh, cobain dulu aja kalau nggak percaya. Baca Quran tapi mikirin yang lain. Jadi matanya tertuju ke Al-Quran, mata ditujukan ke Al-Quran, baca, tapi pikirannya kemana-mana, pasti kepleset. Kalau belum dibuktiin kan belum percaya ya, makanya buktiin dulu. Yuk udah dengerin ini, ambil wudhu, sok langsung coba baca Quran. Pikirin yang aneh-aneh, pikirin apa deh, pasti kepleset. Makanya dengan baca Quran tuh hati menjadi tenang. Udah beneran, gak ada cara lain. Tidur masih bisa bangun, masih mumet lagi. Tapi kalau baca Quran enggak. Nah dengan baca Quran, nah mudah-mudahan amalan baca Quran ini pahalanya Allah kasih, Allah tolong tuh, rezekinya ditambahin lagi, hutangnya dilunasin sama Allah. Cuma gara-gara apa? Baca Quran doang. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang kebetulan. Semua itu keajaiban yang Allah buat. Buat siapa? Buat makhluknya.
Ya nggak ada kebetulan. Dengerin video ini, nonton video ini aja nggak kebetulan kan, tiba-tiba kok bisa ketangkep video ini kan. Ayolah, pasti bisa, saya doakan pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa, tinggal mau atau enggak, itu aja. Kalau bisa semua bisa, tinggal mau atau enggak. Kalau kita misalnya kita pengen ke Jakarta nih, kita posisi lagi di Semarang, mau ke Jakarta cuma kita duduk aja ya nggak sampai-sampai, tinggal mau nggak berangkat, berdiri, mungkin ke terminal, mungkin ke bandara gitu ya. Ya gitulah pokoknya perjalanan intinya. Sampai nggak sampai. Masalah cepat atau lambat tergantung kendaraan yang kita pakai, yang kita gunakan. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma diem doang, ya nggak sampai-sampai. Jangan jauh-jauh kayak gitu, pengen pipis aja, buang air kecil. Kita mau kamar mandi nggak jalan, ya jadi ngompolnya di situ ngompol. Coba berjalan ke kamar mandi, pipis kan? Pipis bisa di situ bisa, cuman ngompol malu, masa udah gede ngompol gitu kan? Ya nggak? Oke ya. Yang pertama tadi biar tenang, zikir, ingat Allah terus. Yang kedua sholat. Yang ketiga apa? Baca Quran ya. Mau dibalik sholat yang pertama boleh. Sholat yang pertama, sholat itu utama. Yang kedua zikir, yang ketiga Al-Quran ya. Baca Al-Quran banyak-banyaknya. Itu aja. Saya doakan teman-teman yang lagi nggak tenang dengan melakukan 3 cara ini jadi tenang, Allah tolong segera mungkin, dan istiqomah ngamalkan ini semua sampai apa? Sampai nanti diwafatkan husnul khotimah ya. Gitu, mudah-mudahan ada kebaikan dalam video ini. Mudah-mudahan yang menjalankan diberikan istiqomah, kemudahan dan kelancaran ya. Semua persoalannya beres, utangnya lunas, hajatnya dikabul sama Allah. Oke? Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya doakan semuanya berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.